إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwah, kita lanjutkan bab al-ittika fi hijril haid wal qiraah. Bab bersandar di pangkuan istri yang sedang haid dan hukum membaca Al-Quran untuk wanita haid. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hajri wa ana haid fayaqra'ul Qur'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku sementara aku sedang haid, lalu beliau pun membaca Al-Quran. Di sini akhul Islam dijadikan dalil oleh jumhur, ya, tentang bahwasanya wanita haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya bahwa di situ Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku lalu membaca Al-Quran. Kalaulah haid itu boleh membaca Al-Quran, tentu Aisyah tidak akan perlu untuk menceritakan tentang Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu di pangkuan beliau. Tapi ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran dan Aisyah menghikayatkan, menceritakan bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran di pangkuanku, ini memberikan isyarat, kata mereka, bahwa berarti itu menunjukkan bahwa wanita haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Iya. Demikian pula mereka mengkiaskan wanita haid dengan orang yang junub. Dari sisi bahwa orang junub dia tidak boleh membaca Al-Quran. Demikian pula mereka berhujah dengan hadis la taqra'ul haid wala junub. Tidak boleh wanita haid membaca Al-Quran, tidak pula orang yang junub, tapi hadisnya dhaif dengan kesepakatan para ulama hadis. Ini pendapat jumhur. Sementara sebagian ulama seperti Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan itu yang dirajikan oleh Imam Ibn Taimiyah, demikian pula Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, mengatakan bahwa wanita haid boleh membaca Al-Quran dengan syarat tidak memegang mushaf. Alasannya apa? Kata mereka, alasannya al-aslu al-jawaz, pada asalnya boleh. Dan tidak ada dalil hadis satupun, dalil yang sharih, yang tegas, yang menunjukkan dilarangnya wanita haid untuk membaca Al-Quran. Ada hadis yang sahih tapi tidak tegas menunjukkan, seperti hadis yang sedang kita bahas ini. Ada yang sharih tapi tidak sahih, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Adapun dikiaskan dengan junub, maka ini kias yang berbeda. Wanita haid tidak bisa disamakan dengan apa? Orang yang junub. Iya. Banyak perbedaannya. Di antaranya bahwa orang junub itu hadasnya tidak terus-menerus, sementara orang haid itu hadasnya terus-menerus. Iya. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah
Atas dasar itu kata Ibnu Taimiyah, wanita haid boleh membaca Al-Quran. Tapi dengan syarat tidak boleh memegang apa? Mushaf. Iya. Dan juga kata Ibnu Taimiyah, kalau wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran, maka dia akan banyak terluput dari kebaikan yang banyak. Sudahlah ia tidak boleh sholat, ya. Sudah begitu dia tidak boleh baca Al-Quran, sehingga semakin ia terluput dari kebaikan yang banyak. Ya, Allahu a'lam. Saya condong kepada pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, bahwa wanita haid boleh membaca Al-Quran. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, akhi, husnu muasyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempergauli istrinya dengan akhlak yang baik, Pak. Sampai walaupun Aisyah sedang haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menunjukkan akan cintanya dan kasih sayangnya. Beliau sampai berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Bab an-naum ma'al haid fi lihaf. Bab tidur bersama wanita haid atau istri yang sedang haid dalam satu selimut. Jawab boleh atau tidak. Hadis 176 an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, Bainama kuntu ana muttaji'atan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamilah idh hittu fansalaltu fa akhadtu thiyaba haydati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anafisti qultu na'am fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah. Qalat wa kana hiya wa Rasulullah SAW yaktasilani fil ina'il wahid minal janabah. Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, ia berkata, ketika aku sedang berbaring bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba aku haid. Lalu aku pun keluar diam-diam dari selimut. Insalla yansallu itu artinya ya kharaja bi khufyah. Lalu aku pun mengambil pakaian haidku. Maka melihat itu Rasulullah SAW bersabda, anafisti, kamu nifas, maksudnya haid. Aku berkata betul. Maka Rasulullah SAW memanggilku dan aku pun berbaring bersama Rasulullah SAW dalam selimutnya. Ia berkata, dan adalah Rasulullah SAW ia bersama Ummu Salamah mandi berdua dari satu bejana, yaitu mandi janabat. Di sini akhi kita ambil faidah yang pertama, bahwa dianjurkan seorang wanita memiliki pakaian khusus yang dipakai saat haid. Karena di situ Ummu Salamah mengatakan, ketika aku sedang berbaring bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba aku haid. Maka aku pun keluar diam-diam, lalu aku pun mengambil pakaian haidku. Nah, itu menunjukkan ya, para sahabiat itu mereka punya pakaian, Pak, ya, khusus ketika haid. Itu perbuatan para sahabiat, perbuatan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhul Islam, husnu akhlaqihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagusnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istrinya. Faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa hukum nifas sama dengan hukum haid. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Ummu Salamah memakai pakaian haid, apa kata Rasulullah? Anafisti, apakah kamu nifas?
Nabi menyebut haid itu dengan apa? Nifas. Berarti itu diambil dari sini faidah bahwa hukum nifas itu tidak ada bedanya dengan hukum apa? Haid. Iya, yaitu bahwasanya wanita nifas tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, iya. Nah itu, dan diwajibkan untuk mandi ketika apa? Telah selesai dan yang lainnya. Di sini kita ambil faidah akhul Islam bahwa di antara bagusnya pergaulan suami istri itu mandi bersama, Pak. Karena Rasulullah SAW ya suka mandi bersama dengan istrinya. Kadang dengan Aisyah, atau kadang dengan istri yang lainnya. Ya, saat mandi janabat. Dan seperti ini tidak mengapa. Bab mubasyaratul haid fawqal izar. Bab suami mencumbui istrinya yang sedang haid di atas sarung. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Kana ihdana idza kanat haidan amaraha Rasulullah SAW an ta'tazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah SAW yamliku irbahu. Adalah salah seorang dari kami apabila sedang haid, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memakai sarung saat darah haidnya itu sedang deras-derasnya. Kemudian Rasulullah pun menggaulinya. Dan siapakah di antara kalian yang mampu menahan syahwatnya sebagaimana halnya Rasulullah SAW menahan syahwatnya. Di sini menunjukkan akal Islam boleh ya seorang suami mempergauli istri yang sedang apa? Haid. Tapi dengan syarat harus di atas sarung. Ya. Adapun dia menutup sarungnya antara apa? Ya antara apa namanya? Pusatnya sampai dengkulnya itu, Pak. Lebih dari itu boleh dengan ijma para ulama. Adapun yang antara pusat dan pahanya ini menjadi khilaf para ulama boleh atau tidak. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya antum ya qadarullah jima saat dia sedang apa? Haid. Semua ulama sepakat dia telah melakukan dosa besar. Namun apakah dia wajib untuk membayar kafarat? Ya, sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak ada kafarat sama sekali. Yang menyebabkan mereka berselisih itu, Pak, itu perselisihan ulama tentang status hadis. Bahwa siapa yang bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid, falyatasaddaq bidinar aw nisfi dinar. Siapa yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid, hendaklah ia sedekah 1 dinar atau setengah dinar. Sebagian ulama mengatakan dhaif. Iya. Seperti Imam Nawawi seingat saya, dan Ibnu Hajar juga condong kepada pendhaifan, ya, karena adanya ittirab, dan bahwasanya yang rajih itu mauquf dari perkataan Ibnu Abbas bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ulama yang lain merajihkan itu sahih. Itu pendapat yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Iya, dan inilah pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Hadis ini hasan atau sahih. Maka atas dasar itu, bagi mereka yang mensetubuhi istrinya saat haid, hendaklah membayar kafarat. Berapa tadi? 1 dinar atau setengah dinar. Diberikan pilihan. Kalau mau bayar 1 dinar itu lebih bagus. Kalau mau setengah dinar silahkan.
1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Berarti kalau setengah dinar berapa? 2,125. Lumayan, Mbak. 1 gram emas berapa? 1 juta. Berarti kalau 2,125, 2.125.000. Buat suami istri 2 berarti berapa? 4 juta. Iya. Lumayan, Mbak. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Bab asyurb ma'al haid minal ina'il wahid. Bab minum bersama istri yang sedang haid dari satu bejana. Hadis 178, Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu ashrabu wa ana haid. Thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu ala mawdhi'i fiyya fayashrabu wa ata'arraqu al-'araq wa ana haid. Thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu ala mawdhi'i fiyya. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku minum saat sedang haid. Kemudian aku memberikan gelasku itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun minum dengan meletakkan mulutnya di tempat mulutku. Jadi di gelas itu Aisyah kan minum. Kemudian diberilah gelas itu kepada siapa? Rasulullah. Maka Rasulullah saat minumnya itu pas di tempat mulutnya Aisyah. Wa ta'arraqul 'araq wa ana haid. Dan aku ata'arraqu artinya akhudul laham minal 'araq bi asnani. Menggigit daging dengan gigi. Itu ata'arraq namanya. Kemudian aku pun memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun kemudian meletakkan mulutnya di tempat gigitanku di situ. Iya. Di sini menunjukkan akhul Islam bahwa wanita haid itu badannya, mulutnya tidak najis. Ya. Dan ini menunjukkan juga akan akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya, Pak. Kalau kita terkadang minum nggak mau 1 gelas sama istri, Pak. Ini bekas kamu ya, dicuci dulu sama antum. Iya. Rasulullah enggak, justru beliau minum pakai gelasnya Aisyah dan diletakkan lagi di tempat mulutnya Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Itu subhanallah ikhwal Islam, menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mempergauli istrinya dengan akhlak, Masya Allah. Iya, dan itu sangat menjadi contoh untuk kita para suami, akhi. Di mana Rasulullah SAW sabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik untuk istrinya dan aku yang terbaik untuk istriku. Kalau antum dijempolin sama banyak orang tapi kata istri, apaan? Antum belum baik kah? Tapi kalau istri antum udah ngejempolin, suami saya Masya Allah, baru antum tuh yang terbaik. Iya. Bab fil mustahadah wa salatiha. Bab tentang wanita yang terkena istihadah dan salatnya.
Apa itu istihadhah, Pak? Istihadhah itu artinya wanita keluar darah segar dari kemaluannya, bukan darah haid, tapi akibat daripada uratnya yang rusak, sehingga ia terus-menerus mengeluarkan darah dari kemaluannya. Itu namanya mustahadhah. Ya. Dan hukum mustahadhah itu sama dengan wanita yang suci, artinya wajib sholat, boleh berjima atas pendapat yang paling kuat. Memang itu ikhtilaf para ulama, tapi yang rajih boleh. Ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya dia wajib untuk berwudu setiap kali mau sholat. Dia wajib berwudu setiap kali mau apa? Sholat. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, istaftat Ummu Habibah bintu Jahshin radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, inni ustahab. Faqala innama dhalika irqun faqtasili thumma salli. Fakanat taqtasilu inda kulli salatin. Qala al-Laits ibn Sa'd ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Ummu Habibah bintu Jahash meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, aku terkena darah istihadhah. Maka Rasulullah bersabda, innama dzalika irqun. Itu berasal dari urat. Iya. Faktasili tsumma shalli. Mandilah. Kemudian salatlah. Fakanat taqtasilu inda kulli salatin. Dan adalah Ummu Habibah mandi untuk setiap kali apa? Salat. Berkata Laits bin Sa'd ini seorang ulama Mesir, Pak. Beliau ini satu letting sama Imam Malik. Bahkan sebagian ulama mengatakan Imam Laits ini lebih faqih dari Imam Malik. Dan Imam Laits ini ulama konglomerat, Pak. Beliau ulama tapi juga saudagar, pebisnis. Pernah Imam Malik terlilit hutang, maka semua dibayarin sama Imam Laits. Iya. Kata Laits bin Sa'd, Ibnu Syihab tidak menyebutkan di situ bahwa Rasulullah SAW menyuruh Ummu Habibah bintu Jahash untuk mandi setiap kali sholat. Akan tetapi Ummu Habibah melakukan itu dari pemahamannya sendiri. Maksudnya kan Nabi mengatakan itu berasal dari urat, mandilah, kemudian sholatlah. Nah, Ummu Habibah memahami ucapan Nabi itu, berarti setiap sholat mandi, setiap sholat mandi. Iya. Nah, Laits bin Sa'd mengatakan bahwa itu pemahaman Ummu Habibah. Nabi tidak menyuruh Ummu Habibah untuk mandi setiap kali apa? Nabi hanya mengatakan mandilah, kemudian sholatlah. Makanya pendapat jumhur mengatakan bahwa wanita haid itu tidak wajib mandi setiap kali apa? Sholat. Iya. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan ya akhwal Islam bahwa wanita haid berbeda, wanita yang terkena istihadhah berbeda dengan wanita haid. Kalau wanita haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Sedangkan wanita yang istihadhah maka wajib puasa, wajib sholat. Namun sudah kita sebutkan tadi bahwa wanita istihadhah itu wajib berwudu setiap kali apa? Dia mau sholat. Setiap kali mau sholat wajib dia berwudu. Nah, sekarang akal Islam, bagaimana kalau wanita haid
tapi dia istihadah. Iya. Ini ada beberapa keadaan, Pak. Keadaan pertama, dia punya kebiasaan. Dia punya apa? Kebiasaan haid. Misalnya dia setiap haidnya itu setiap awal bulan selama 6 hari. Dan wanita yang punya kebiasaan ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia punya kebiasaan tapi tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Maka pada waktu itu dia wajib menggunakan kebiasaannya. Keadaan yang kedua, dia punya kebiasaan tapi dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah apa? Istihadah. Ini menjadi khilaf para ulama. Apakah yang dia gunakan kebiasaannya ataukah yang dia gunakan adalah pembedaannya? Pendapat yang paling kuat wallahu a'lam, hendaklah dia gunakan kebiasaannya. Keadaan yang kedua, dia tidak punya kebiasaan, tapi dia bisa membedakan. Maka pada waktu itu dia bedakan antara darah haid dengan darah apa? Istihadah. Maka dia berhaid sesuai dengan perbedaan tersebut. Selama darahnya darah hitam kental bau, berarti darah apa? Istihadah, haid. Kalau darahnya darah merah biasa dan tak berbau, berarti itu darah apa? Istihadah. Keadaan yang ketiga, dia tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan. Bagaimana keadaannya? Yaitu dia berhaid, ya, mengikuti kebiasaan para wanita. Itu di awal di setiap bulan, di awal bulan dia berhaid selama 6 hari atau 7 hari. Setelah itu dia wajib mandi dan sholat. Ini kalau dia tidak punya apa? Kebiasaan, juga dia tidak bisa apa? Membedakan. Ya, Allahu a'lam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Bab al-haid la taqdis shalah wa taqdis saum. Bab wanita haid itu tidak mengqadha salatnya, namun ia wajib mengqadha puasanya. Hadis 180 an Mu'adzah qalat sa'altu Aisyata faqultu ma balul haid taqdis saum wa la taqdis shalah. Faqalat aharuriyatun anti? Qultu lastu biharuriyah walakinni as'al. Qalat kana yusibuna dhalik fanu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is shalah. Dari Mu'adzah ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, kenapa wanita haid mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Apa kata Aisyah? Kamu orang Haruriyah ya. Haruriyah itu Khawarij, Pak. Orang Khawarij itu pendapatnya bahwa wanita haid wajib mengqadha salat. Iya. Pendapat orang Khawarij, iya, wanita haid itu wajib mengqadha apa? Salat selain puasa. Maka Aisyah bertanya kepada orang ini, kamu orang Haruriyah ya? Kata dia, bukan, aku bukan orang Haruriyah, tapi aku cuma mau bertanya saja. Ya kenapa? Maksudnya kok bisa dibedakan antara apa? Sholat dengan puasa gitu. Kalau puasa wajib qadha, sholat kok enggak? Padahal kan sama-sama ya rukun Islam juga gitu kan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha?
Demikian dahulu kami di zaman Rasulullah terkena haid, kami diperintahkan mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Su'alu ahli ilm an hikmati syara'i wa maqasidiha. Itu bertanya kepada para ulama tentang hikmah-hikmah pensyariatan dan maksud tujuannya. Boleh, gak apa-apa. Walaupun sebetulnya mengetahui hikmah itu tidak wajib. Ya. Maka kita bertanya tentang perkara-perkara yang kita kok kurang paham gitu dalam masalah syariat agama ini. Apa hikmahnya, kenapa, dan yang lainnya. Boleh-boleh saja seperti itu. Hadis ini menunjukkan akhwal Islam, dan hadis ini jadi hadis ini menunjukkan bahwa wanita haid wajib mengqadha puasa, tapi tidak perlu mengqadha salat. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama usul fikih, yaitu bahwa qadha itu butuh perintah. Bahwa qadha itu membutuhkan apa? Perintah. Kenapa demikian? Karena Aisyah mengatakan begitu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami diperintahkan untuk mengqadha apa? Puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha apa? Salat. Berarti masalah qadha itu menunggu apa, Pak? Perintah. Ada perintah qadha, qadha. Kalau enggak ada perintah qadha, enggak perlu. Iya. Sehingga atas dasar kaidah ini, Pak, para ulama berbeda pendapat tuh, Pak, tentang masalah misalnya kalau ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, apakah dia wajib mengqadha atau tidak? Kalau ada orang yang meninggalkan puasa karena sakit, karena ketiduran, dan yang lain-lainnya yang ditunjukkan oleh dalil, semua sepakat wajib mengqadha. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, apakah wajib mengqadha apa enggak? Ya, sebagian ulama mengatakan tidak ada kewajiban mengqadha. Kenapa? Karena tidak ada perintah. Perintah mengqadha hanya untuk orang yang punya uzur saja. Sedangkan yang tidak punya uzur tidak ada perintah. Dan juga kalaupun diqadha itu tidak mencukupi, kata mereka. Iya, sementara jumhur mengatakan tidak, dia wajib qadha. Iya. Perselisihannya sebabnya apa? Ini masalah kaidah usul fikih. Iya. Syekh Albani rahimahullah merajihkan pendapat bahwa qadha itu butuh kepada apa? Perintah yang baru. Sehingga atas dasar itu kata Syekh Albani rahimahullah, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tidak ada qadha untuknya dan tidak mencukupi juga kalau diqadha. Kewajiban dia cukup bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wallahu a'lam. Bab khamsun minal fitrah. Hadis 181 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al fitratu khamsun minal fitrah. Al khitanu wal istihdadu wa taqlimul adfari wa natful ibti wa qassus syaribi. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 5 perkara fitrah, itu ada 5 atau ada 5 termasuk fitrah. Yang pertama khitan.
Yang kedua istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga menggunting kuku. Yang keempat mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima mencukur kumis. Kita masuk ke bab berikutnya, bab asyrun minal fitrah. Bab 10 yang termasuk fitrah. Kalau tadi 5, ini 10. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyrun minal fitrah, qassus syaribi, wa ifa'ul lihyati, was-siwaku, wastinsyaqul ma'i, wa qassul adfari, wa ghuslul barajimi, wa natful ibti, wa halqul anati, wa intiqasul ma'i. Qala Zakaria qala Mus'ab, wa nasitul ashirah illa an takuna al-madmadah. Zada Qutaibah qala Waqi' intiqasul ma' yakni al-istinja. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 perkara yang termasuk apa? Fitrah. Yang pertama mencukur kumis. Akhi ya, saya belum menemukan lafaz dengan lafaz halku. Ya, halak itu apa sih? Menggunduli. Rata-rata lafaznya selalu qassu, itu menggunting. Atas dasar itu ya, sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan bahwa menggundul kumis itu bid'ah. Iya, kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kumis itu apa? Halak. Beda antara qas dengan halak, Pak. Kalau qas artinya ya, dan kebiasaan Nabi itu beliau mengambil siwak, kemudian yang bagian pinggirannya ini nih, bibir nih, kemudian dipotong, iya, dihalak dikos, dipotong saja begini. Adapun iya, itu diingkari oleh Imam Malik. Ini akal Islam. Kemudian yang kedua, wa'ifa'ul lihyah, yaitu memanjangkan janggut. Dan memanjangkan janggut akal Islam hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan. Iya, kenapa demikian? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hukumnya wajib. Itu perintah. Rasulullah SAW bersabda, qassus syarib wa a'ful liha. Hendaklah kalian gunting kumis kalian dan hendaklah kalian panjangkan janggut kalian. Iya. Pernah datang Pak utusan orang Persia, utusan Raja Persia, datang ke Rasulullah dalam keadaan kumisnya tebal, janggutnya habis dicukur. Apa kata Rasulullah kepada utusan ini? Man amaraka bihada? Siapa yang memerintahkan kamu seperti ini? Kata dia, Rabbi, tuanku, maksudnya rajaku. Kata Rasulullah, walakinna Rabbi amarani bi'ifa'il lihyah wa qassi syarib. Tapi Tuhanku Allah menyuruhku untuk memanjangkan janggut dan memotong kumis. Iya. Tapi anehnya di zaman sekarang Pak, orang yang berjanggut malah dicurigain teroris. La haula wala quwata illa billah. Orang yang berjanggut ini ya, kalau orang-orang yang
nggak suka sunnah itu Pak, seakan-akan menyeramkan Pak. Padahal ini kan perintah Rasul, Pak. Perintah Rasul. Boleh enggak mencukur? Iya. Tidak boleh, hukumnya haram. Memang ada perkataan sebagian ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin kayak Asy-Syarbini dan yang lainnya mengatakan hukumnya makruh saja. Ya. Tapi pendapat ini lemah sekali, Pak. Kenapa? Karena perintah itu pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, tapi Robku memerintahkan aku. Dan sebagian mereka Pak yang mencukur janggut Pak berhujah dengan sebuah lafaz hadis. Wa'aful liha khaliful majus. Hendaklah kalian panjangkan janggut kalian dan menyelisihi orang Majusi. Kata mereka, berarti kalau orang Majusi berjenggot kita cukur. Iya. Kenapa? Dalam rangka menyelisihi orang Majusi katanya. Kita katakan kalau orang Majusi itu berjenggot berarti dia sudah kembali kepada fitrah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa jenggot termasuk fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Maka kalau orang Majusi kembali kepada fitrah, masa kita menyelesaikan fitrah? Tentu tidak, saudaraku sekalian. Iya. Subhanallah akhal Islam, ya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dahulu orang-orang Arab itu Pak sangat bangga punya lihya itu Pak. Sampai diantara mereka kalau lagi marah banget langsung dipenggang jenggotnya, langsung reda itu marahnya. Iya. Zaman sekarang fitrahnya udah pada rusak Pak. Orang yang berjenggot malah dilarang, dicurigai dan yang lainnya. Apalagi yang pegawai negeri, aduh kasihan. Iya. Kalau enggak cukur jenggot dipecat. Ya, semoga Allah memberikan hidayah ya kepada para pemimpin kita. Ya, padahal jenggot sama sekali tidak mengganggu, Pak. Cuma ya itu ketika fitrah terbalik, mereka menganggap apa sih jenggot itu enggak rapi katanya. Padahal subhanallah, ya, keindahan itu adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menciptakan jenggot itu pasti banyak manfaatnya Pak. Dan penelitian para ilmuwan di zaman ini pun juga membuktikan itu Pak. Ternyata jenggot itu untuk laki-laki banyak sekali manfaat dan faedahnya. Ya, silakan baca, antum googling, ya. Di situ dijelaskan tentang ada penelitian di Amerika itu ya tentang manfaat-manfaat jenggot untuk laki-laki itu, masya Allah. Saya akal Islam, ya, kalau antum disuruh mencukur jenggot nggak boleh. Boleh kata para ulama kalau memang keadaannya darurat. Seperti misalnya kalau antum nggak berjenggot, antum bakalan disakiti, dibunuh atau yang lainnya kalau berjenggot. Ya terpaksa deh cukur, gimana lagi? Ya, darurat kata para ulama. Ini akhi, jadi laki-laki itu harusnya bangga dong punya jenggot. Ya. Kemudian yang ketiga wasiwak. Dan fitrah selanjutnya yaitu apa? Siwak. Apa itu siwak? Yaitu ud, batang kayu. Dan bersiwak itu Pak, boleh dengan batang kayu apa saja. Namun yang paling bagus kata para ulama yaitu kayu yang terbuat dari kayu arok. Yang dijual di toko-toko itu kayu arok tuh Pak.
Iya. Dan kayu arok itu biasanya wangi dia, Pak. Ada yang kualitasnya bagus banget tuh kayak aroknya tuh. Kecil dia, saya pernah lihat tuh. Itu dari jarak 10 meter tuh udah kecium, wow, saking harumnya itu. Iya. Sek 10 meter. Iya. Mencium harumnya itu, Masya Allah. Iya. Dulu waktu saya kuliah itu. Dan harganya juga lumayan mahal ya. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Nah, kalau misalnya nggak ada kayu arok, ya udah dengan yang lain. Dengan sikat gigi, ya. Atau nggak ada juga kata para ulama, ya dengan jari. Kalau misalnya ternyata tidak ada juga. Yang jelas, Rasulullah SAW sangat mencintai siwak. Saking mencintainya siwak, Rasulullah sampai mau meninggal dunia di pangkuan Aisyah, datang Abdurrahman bin Abu Bakar. Dan Rasulullah SAW melihat di kantongnya ada siwak, maka Rasulullah melihat di siwak aja. Maka Aisyah pun paham, diambil siwak itu, lalu dilembutkan oleh mulut Aisyah, diberikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersiwak, bagus sekali kata Aisyah. Rasulullah SAW mengacungkan sambil berkata, Firrafiqil a'la. Meninggal. Iya. Hanya kata Rasulullah SAW, As-siwaku mabharatun lil fam mardatun lirrab. Siwak itu mensucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Demikian. InsyaAllah kita lanjutkan hadis tersebut pada pertemuan yang akan datang. Silakan azan, setelah azan tanya jawab. Nah. Di tempat saya bekerja, saya mempunyai senior. Nah, senior saya ini kalau dapat orderan urgen dari sales, dia selalu minta dibeliin kopi. Nah, biasanya dikasihnya dalam bentuk uang. Uangnya ini kadang tidak dibeliin kopi, malah ditambahin uang tersebut dengan patungan untuk membeli makanan yang lain. Maksudnya si seniornya ini minta gimana? Dapat orderan, kemudian minta dibeliin kopinya dari partnernya gitu. Atau gimana? Saya belum paham ini. Iya. Sebab ada sebuah hadis di mana Nabi SAW melarang para pekerja itu untuk menerima hadiah. Disebut dengan hadayal ummal. Nabi SAW mengirimkan seseorang untuk mengambil zakat suatu kaum. Pas pulang-pulang dia berkata begini, ini zakat dan ini hadiah untukku. Kata Rasulullah SAW, kenapa dia tidak duduk aja di rumah ibu atau bapaknya untuk melihat apakah ada orang yang ngasih hadiah apa enggak. Disebut istilah oleh para ulama dengan hadayal ummal, pemberian hadiah untuk pekerja. Jadi kalau antum sudah bekerja di suatu instansi, kemudian disuruh untuk antum melakukan suatu ada relasi gitu, kemudian relasinya ngasih hadiah ke antum, nggak boleh terima, haram ke antum. Iya. Ana suka sedih campur marah, Ustaz. Kalau ketemu saudara dia selalu melecehkan jenggot. Sikap ana harus gimana ya Ustaz? Marah atau gimana ya? Apa manfaatnya marah? Ini orang bodoh masalahnya. Antum kalau marah sama orang bodoh, berantem. Ya. Karena dia bodoh, kewajiban kita yang pertama sabar. Yang kedua, ajarkan. Bilang kepada dia, maaf akhi, saya berjenggot ini karena ngikutin Nabi. Saya salah apa ngikutin Nabi? Nabi berjenggot, semua para nabi berjenggot. Bahkan Rasulullah menganjurkan umatnya dan memerintahkan umatnya untuk berjenggot.
Terus kamu jelek-jelekin jenggot. Ya. Coba beritahu dulu. Kalau udah dikasih tahu masih aja ngejek, udah besok-besok nggak usah ajak bicara lagi, Pak. Iya, ini orang sengaja biasanya mau melecehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah kita berjihad sendirian, Ustadz, tanpa mengajak orang lain kepada orang yang menistakan Al-Quran dengan membakar Al-Quran? Kira-kira menimbulkan mudarat apa manfaat? Apa kemampuan Anda? Ya. Kemudian kalau misalnya antum melihat ada orang yang membakar Al-Quran, apakah antum pastikan dia membakarnya itu karena melecehkan, atau dia membakarnya karena Qurannya sudah rusak? Ya, kalau Al-Quran sudah pada rusak, nggak bisa dibenerin lagi, fatwa sebagian ulama adalah apa? Dibakar atau dikuburin. Pas antum melihat, kafir kamu, padahal tujuannya dia bakar misalnya apa? Ya, karena Qurannya sudah rusak. Dipastikan dulu kenapa dia bakar Quran. Ya, di zaman Utsman bin Affan, Utsman menyuruh membakar selain yang ada dalam mushaf Utsmani. Yang lain semua harus dibakar. Iya, apa berarti Utsman, wah ini Utsman yang melecehkan Al-Quran? Tidak, justru itu untuk supaya tidak dihinakan itu Al-Quran. Tapi kalau jelas ada orang yang membakar Al-Quran, kemudian kita mau bawa pedang, mau serang sendiri, pertanyaannya Pak, kira-kira itu malah menimbulkan mudarat besar atau tidak? Karena kita ini jangan cuma sebatas semangat tanpa mempertimbangkan manfaat, maslahat dan mudarat, akhi. Iya. Apa yang dimaksud dengan hukum kauni dan hukum syar'i? Hukum kauni artinya kehendak Allah yang tidak berhubungan dengan cinta dan ridhonya. Seperti Allah menghendaki adanya maksiat. Allah menghendakinya adanya iblis. Tapi Allah tidak cinta kepada iblis dan tidak ridho. Adapun hukum syar'i, setiap hukum yang berhubungan dengan kehendak Allah yang Allah cintai dan ridhai. Seperti Allah berkehendak untuk ditaati. Ya. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang menaatinya. Adapun hukum atau kehendak Allah yang bersifat kauni itu pasti terjadi. Adapun kehendak Allah yang sifat syar'i dan Allah berkehendak untuk ditaati, namun ada orang yang tidak menaati. Walaupun semua tidak lepas dari kehendak Allah yang bersifat kauni, qadari. Makanya pada seseorang bisa terkumpul padanya dua kehendak. Kehendak kauni dan kehendak apa? Syar'i. Jika menggauli istri ternyata masih ada sisa darah haid, apakah masih terkena denda? Padahal istri sudah mandi untuk sholat. Kalau memang sudah mandi dan istri melihat sudah bersih, kemudian bercampurlah, ternyata masih ada sisa, udah nggak dianggap lagi, Pak. Ya, dan tidak perlu lagi tidak dianggap haid dan tidak perlu bayar apa? Kafarat. Karena istri lebih paham tentunya tentang kapan dia selesai. Ya. Allahu a'lam, demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.